Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Jobs di sini. Nah, minggu ini Jobs dan tim bakal bagi-bagi materi tentang IELTS nih. Karena ada info tanggal 11 Januari kemarin tuh LPDP dalam negeri udah buka nih. Guys, jadi kalau kamu sekarang lagi belajar-belajar IELTS untuk persiapan tes IELTS gitu ya. Nah, bisa nih ikuti channelnya Jobs. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share jika menurut kalian konten-konten Coach ini bisa bermanfaat untuk teman yang lain, gitu ya. Dan juga dukung kami, nyalakan loncengnya biar Minjo semakin semangat buat videonya, gitu ya. Nah, langsung kita ke belajar IELTS part 2. Jangan lupa juga lihat yang part pertamanya ya. Nanti linknya akan ditaruh di akhir. Tuh. Next. Nah, di salah satu partnya readingnya IELTS itu ada pertanyaan true, false, not given nih, teman-teman, gitu ya. Jadi nggak cuma kayak pertanyaan-pertanyaan reading yang kayak tentang bacaan aja, tapi juga ada tentang true, false, not given. Kayak gitu. Apa sih true false itu gitu ya? True false itu ya bener salah sebenarnya kayak gitu. Tapi ada juga not given nih yang kadang sering rancu gitu ya antara not given dan false. Jadi minta tolong teman-teman untuk bacanya nggak usah berulang kali, maksimal 2 kali aja. Tapi dibaca dulu apa ya namanya part utamanya kayak gitu. Baik bagian-bagian utamanya. Jadi biar nggak kelamaan gitu ngerjain satu soal. Kalau memang nggak ada di bacaan, langsung pilih aja not given gitu. Oke. Nah, caranya adalah pertanyaan yang saya dengan cari pernyataan yang sesuai dengan pertanyaan, pertimbangan konteks kalimat, terus jangan terburu-buru dalam menjawab. Next. Contohnya nih ya, soalnya adalah The Great Wall of China is the longest wall in the world stretching over 21,000 kilometers. Nah, apakah The Great Wall of China is the second longest wall in the world? Ini kan udah salah ya, sebenarnya bukan yang kedua, tapi yang pertama gitu kan. Karena kan dia paling tinggi, paling panjang gitu ya. Tembok paling panjang di dunia. Bukan, jadi bukan the second longest wall ya. Jadi false. The Eiffel Tower was completed in 1889 and served as the entrance arc to the 19 ya 1900 watts fair. Pertanyaannya adalah the Eiffel Tower was built for the 1900 watts fair. Itu salah ya gitu karena sebenarnya dibangunnya itu adalah tahun 1889. Itu bukan tahun 1900 gitu ya. Jadi ini false. The Sahara Desert is the largest hot desert in the world, covering much of North Africa. The Sahara Desert is the largest cold desert in the world. Nah, ini juga salah ya, udah jelas ini adalah hot bukan cold. Gitu. Shakespeare plays Romeo and Juliet is a tragedy about two young star-crossed lovers. Jadi kayak tentang apa namanya dua bintang gitu. Romeo and Juliet is a comedy play written by Shakespeare. Nah ini mungkin teman-teman bingung nih. Komedi, ada kata-kata komedi padahal di atas itu nggak ada komedi. Oh, not given nih. Tapi dilihat lagi sebenarnya di sini udah diceritakan bahwa Romeo and Juliet itu adalah tragedi gitu, cerita tragedi, bukan cerita komedi. Gitu. Jadi jawabnya adalah yang false. Ya, jangan ketuker ya jawabnya. Next, during the summer break, Jake volunteered at a local animal shelter. He spent his time feeding and caring for abandoned pets. Jack was passionate about animal welfare and hoped to raise awareness about the importance of adopting pets from shelters. Soalnya adalah Jack volunteered at local animal shelters to earn money during the summer break. Summer break. Jawabannya yang benar adalah false nih karena nggak dia omongin nih bahwa tujuannya Jack volunteer itu adalah
memperoleh uang pada summer break gitu. Nah, padahal ini adalah Jack Jack itu melakukan kegiatan sukarelawan itu pada saat libur musim panas gitu. Cuma nggak untuk uang gitu loh. Dan nggak disebutin di sini bahwa Jack itu pakai ini untuk uang kayak gitu. Atau tujuan Jack itu just for ini tadi karena dia passion aja gitu tentang animal welfare gitu. Jadi ini di sini adalah not given ya karena dia nggak disebutin di sini bahwa tujuannya adalah memperoleh uang kayak gitu. Nah, dia disebutkan secara eksplisit aja menjadi lawan di tempat penampungan hewan untuk berkuasa sama libur musim panas atau tidak. As a part of this project, Emma conduct interviews with elderly individuals to gather insight into their life experience. The goal was to document and preserve the rich oral history of the community. Emma's research project aim to explore the impact of technology on young people. Nah, ini juga sama, nggak ada nih di sini tentang ngomongin tentang young people-nya, jadi not given ya. Lucas recently started learning a new language using a language learning app. He dedicated 30 minutes each day to practice vocabulary and sentence structure. Within a month, Lucas felt confident enough to hold basic conversation in the new language. Nah, soalnya adalah Lucas use a language learning app for 5 hours every day. Apakah benar sih 5 jam sehari kayak gitu ya? Enggak kok, enggak 30 menit gitu ya. Tapi 30 menit di sini bukan menggunakan language learning app-nya gitu. Tapi 30 menit itu untuk practice vocab sama sentence structure. Kayak gitu. Jadi di sini tuh nggak disebutin gitu pakai pemakaiannya language learning app-nya itu berapa lama. Jadi di sini not given. Gitu. During his business trip to Japan, Michael tried traditional Japanese cuisine. He sampled sushi, ramen, and various local dishes. Jadi kayak nyobain gitu, sampled. Michael, being a food enthusiast, was delighted by the unique flavors and presentation of the Japanese meals. Michael's business trip to Japan focused solely on attending conference. Apakah benar? Semata-mata tujuan tripnya Michaels itu untuk menghadiri conference gitu. Ya, kan? Di sini adalah not given karena nggak ada kan. Di sini kan bisnis tripnya itu nggak ada ngomongin conference-nya. Itu jadi kayak nggak jelas. Gitu. Nggak ada, nggak disebutin. Last week, Sarah attended a seminar on climate change. The speaker discussed the impact of human activities on the environment and emphasized the need for sustainable practices. Sarah found the information enlightening and took notes throughout the presentation. Sarah attended a seminar on climate change and learned about sustainable practice. Coba benar. Kenapa? Karena dia tuh benar-benar hadir di seminarnya climate change dan juga apa ya belajar gitu tentang perubahan atau praktek-praktek yang berkelanjutan. Nih, Sarah found the information and took notes throughout the presentation. Jadi kayak nyatet juga kan. Jadi kayak dia jawabannya lah true gitu ya. Nah, ini untuk kejutan buat teman-teman bagi yang pengen latihan nih ya, latihan lebih banyak tentang gimana sih ujian IELTS itu sebenarnya gitu. Terus dapat feedback dari memang benar-benar experience mentor gitu. Jadi benar-benar mentornya itu udah biasa nge-feedback kayak gitu. Sedang diskonnya di Jobs dari 250 menjadi 150 aja. Tapi kalau pengen cuma latihan listening reading, itu juga kita masih kasih diskon ya dari 50.000 ke 40.000. Oke, semoga bermanfaat. Menjal akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you.